Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan terkait produk perbankan, khususnya adalah produk yang namanya kredit. Nah, kita tahu ada yang namanya bank. Jadi, bank itu adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit, serta memberikan jasa keuangan lainnya untuk mendukung kegiatan ekonomi, sehingga kegiatan ekonomi menjadi lebih semarak. Nah, sebenarnya bank tidak wajib menyalurkan seluruh dananya kepada masyarakat 100%. Tetapi secara praktek, sekitar 80 sampai 90% dana yang dihimpun oleh bank itu idealnya disalurkan kembali kepada masyarakat sehingga ekonomi masyarakat menjadi tumbuh. Nah, sementara 6,5% dana yang dihimpun oleh bank itu wajib disimpan di Bank Indonesia sebagai cadangan wajib minimum, ya. Itu mekanisme dari bank. Nah, ini sekarang yang lagi happening terkait dengan kebijakan Pak Menteri Keuangan yang baru, Pak Purbaya, di mana Pak Purbaya menarik sekitar 200 triliun ya dana pemerintah yang sebelumnya mengendap di Bank Indonesia atau di Bank Sentral, lalu menempatkannya ke bank-bank komersil ya, seperti BNI, Bank Mandiri, BRI, kemudian BSM, Bank Syariah Mandiri, sorry, BSI, Bank Syariah Indonesia. Nah, khususnya bank milik negara atau yang disebut dengan Himbara, Himpunan Bank Milik Negara gitu ya. Tujuannya apa dia melakukan itu? Tujuannya agar likuiditas sistem perbankan semakin tinggi dan dana itu bisa disalurkan ke dalam bentuk kredit ke sektor real dan produktif. Sehingga ekonomi masyarakat itu menjadi tumbuh. Kenapa? Karena adanya permodalan yang disalurkan dari bank tersebut. Nah, jadi dana itu bisa digunakan untuk menyalurkan kredit, bukan untuk membeli surat utang atau instrumen keuangan yang sifatnya non-produktif lainnya. Nah, jadi UKM-UKM itu mestinya dengan adanya kebijakan ini eh, dapat tuh apa tuh bantuan permodalan sehingga usahanya menjadi lebih tumbuh. Nah, jadi penempatan dana itu dilakukan setelah koordinasi tentunya ya dengan BI ya, melalui mekanisme seperti deposito, time deposit, kemudian on-call deposit atau overnight di bank umum ya. Nah, ini menjadi sesuatu yang menarik. Nah, oke, baik, itu terkait dengan kredit. Nah, sekarang kita bahas salah satu produk bank yang namanya kredit ya. Mungkin kita perlu membahas dulu apa yang disebut sebagai kredit ya. Nah, saya akan share materi terkait dengan produk perbankan ini. Oke. Nah, Anda lihat di sini ada gambar ya terkait dengan jasa bidang keuangan atau gambar kegiatan bank. Ya, jadi ibaratnya masyarakat yang kelebihan dana otomatis dia akan menabungkan atau saving uangnya ke bank. Kemudian bank mengumpulkan, tetapi bank itu mestinya menyalurkan dana bagi masyarakat yang kekurangan dana, sehingga terbantu ekonominya untuk mengembangkan usaha dan lain-lain sebagainya. Nah, ini mekanisme bank. Nah, kemudian ada yang disebut sebagai kredit. Kredit secara umum adalah pemberian pinjaman uang atau barang dari pihak bank kepada masyarakat. Masyarakat inilah yang disebut sebagai nasabah, gitu ya. Nah, ini harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu. Jadi dia hanya pinjaman tuh, bukan hibah. Kalau hibah dikasih. Nah, tentunya beserta imbalan berupa bunga pada bank konvensional, ya. Tetapi bagi hasil
sifatnya pada bank syariah. Kalau saya sih sarankan menggunakan bank syariah. Nah, kenapa? Ini ada undang-undangnya ya. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang perbankan. Isinya gini, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya. Jadi kalau misalkan bank memberikan pinjaman ke kita itu bukan memberi, tetapi itu adalah kredit yang wajib kita kembalikan, tetapi dalam kurun waktu tertentu. Nah, jadi kredit itu intinya adalah kepercayaan yang diberikan bank kepada masyarakat atau kepada nasabah untuk menggunakan uangnya terlebih dahulu, ya. Tetapi ada kewajiban tuh. Dia harus mengembalikan kembali di masa yang akan datang. Jadi uang yang didapat dia pakai bisa untuk membangun usaha. Nah, usahanya itu dia misalkan menghasilkan produk, produknya dia jual, dia dapat omset yang berupa uang dari konsumen yang membeli produknya. Nah, sebagian dari omset itu harus dipakai untuk mencicil bank atau pinjaman yang dia pinjam dari bank tertentu. Nah, Anda perlu tahu tuh bahwa di dalam kredit itu ada beberapa unsur-unsur kredit. Yang pertama itu adalah trust, kepercayaan. Ya, bank yakin bahwa nasabah itu mampu mengembalikan pinjaman. Makanya sebelum meminjamkan uang ke Anda, ke nasabah, itu bank biasanya cek ini kira-kira orang sanggup nggak ya bayar. Makanya dia survei warungnya, tokonya. Kalau misalkan, kayaknya nggak sanggup bayar, dia nggak akan ngasih gitu. Intinya adalah pada saat Anda memperoleh pinjaman dari bank, si bank itu trust kepada Anda. Kemudian yang kedua waktu atau time. Kredit memiliki jangka waktu tuh. Anda misalkan minjam uang 30 juta, pengembaliannya bisa 5 tahun, bisa 10 tahun, bisa 15 tahun, ya tergantung penjanjian dengan bank. Nah, di sini yang ketiga ada resiko. Ya, pada saat kita meminjam uang dari bank, kemudian kita pakai usaha. Nah, usaha itu ada dua kemungkinan, bisa untung, bisa rugi, gitu kan. Nah, mesti kalau misalkan sistemnya bunga, mau untung kayak lo, mau rugi kayak lo, tetap harus dibalikin ke bank. Itu kalau misalkan bunga. Tetapi kalau misalkan bagi hasil atau sistem syariah, ini pada saat dia untung, maka bagi hasilnya akan dinikmati oleh bank juga. Tetapi pada saat dia rugi, mestinya bank justru harus membantu tuh, ya supaya dia bisa bangkit kembali, gitu ya. Kemudian eh, kemudian ada performance atau prestasi, yaitu berupa uang atau barang yang diberikan bank kepada nasabah. Nah, jadi seperti itu. Sebenarnya uang yang seingat saya ya, uang yang mestinya di hold di bank itu hanya 30% gitu. 70% itu mestinya harus beredar di masyarakat. Makanya sekarang bank itu lagi banyak uang. Kenapa? Karena dapat uang dari bank sentral. Ya, satu bank 20 triliun. Nah, dia harus berpikir keras. Gimana caranya uang-uang ini harus beredar di masyarakat digunakan untuk pertumbuhan ekonomi. Tapi bukan dalam sisi apa service non produktif ya untuk seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa jenis kredit nih yang perlu Anda pahami ya. Nah, ada yang disebut sebagai kredit pasif, kemudian ada yang disebut sebagai kredit aktif, ya. Nah, kalau misalkan kredit pasif, itu cara-cara bank menghimpun dana, membeli dana dari masyarakat, bisa dalam berupa giro, kemudian deposito, kemudian sertifikat deposito, kemudian tabungan, deposito on call, deposito automatic roll over. Itu namanya kredit pasif, ya. Oke, sementara kalau misalkan kredit aktif apa? Cara bank menyalurkan dana kepada masyarakat dilakukan dengan kredit rekening koran, kemudian ada juga kredit reimburse, ada juga yang disebut dengan kredit askep, dan kredit dengan jaminan surat berharga. Nah, itu jenis-jenis kredit. Nah, kemudian eh, sebenarnya saya bisa tuh membagi dengan beberapa kategori yang lain, ya. Misalkan berdasarkan tujuan penggunaan, ya. Misalkan ada yang pertama namanya kredit konsumtif,
digunakan untuk kebutuhan pribadi, beli handphone ya. Nah, kemudian beli TV, beli mobil itu konsumtif. Ya, contohnya adalah KPR, kredit kendaraan bermotor KKB, KTA, kemudian penerimaan masyarakat umum perorangan. Ini kredit konsumtif. Kemudian yang kedua kredit produktif digunakan untuk kegiatan yang menghasilkan pendapatan usaha. Contohnya apa? Kredit usaha rakyat, misalkan tukang ketoprak ingin membeli satu gerobak lagi untuk usaha. Nah, itu kredit produktif ya. Eh, Biasanya penerimanya itu pengusaha atau perusahaan. Kemudian yang ketiga itu yang disebut sebagai kredit perdagangan. Digunakan untuk memperlancar kegiatan jual beli barang dagangan. Ya, misalkan pedagang grosir, ya untuk pengecer, kredit untuk distributor. Nah, jadi ada tiga, konsumtif, produktif, kredit perdagangan. Kemudian berdasarkan jangka waktu, nah kita bisa minjem uang tuh ke bank, bisa kredit jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Kalau jangka pendek itu kita bisa menuntaskan melunasinya 1 tahun. Kalau jangka penengah antara 1 sampai 3 tahun. Kemudian kalau jangka panjang itu lebih dari 3 tahun. Sebenarnya semakin cepat kita lunasi, maka uang yang kita berikan ke bank itu semakin sedikit, gitu ya. Nah, itu berdasarkan jangka waktu. Nah, kemudian ada juga kredit berdasarkan jaminan atau agunan, ya, yaitu kredit dengan jaminan atau secured loan, kemudian kredit tanpa jaminan atau unsecured loan. Ya. Secured loan itu contohnya adalah KPR dengan sertifikat tanah sebagai jaminan. Ya, jadi sertifikatnya tanah itu di ditahan dulu di bank ya sebelum lunas. Nah, setelah lunas baru dikasihkan ke nasabahnya. Kemudian yang kredit tanpa jaminan, yaitu tidak memerlukan agunan, hanya berdasarkan kepercayaan bank terhadap reputasi nasabahnya. Nah, biasanya bunganya lebih tinggi dan resikonya itu lebih besar. Nah, sebenarnya kredit-kredit ini bisa dipakai untuk sektor apa saja? Banyak. Yang pertama, kredit pertanian, ya membantu petani membeli bibit, pupuk, alat-alat pertanian. Yang kedua, kredit perdagangan, membantu membeli alat-alat dagang, perdagangan. Yang ketiga, kredit perindustrian untuk investasi beli mesin baru, ya, untuk peningkatan jumlah bahan baku. Yang keempat, itu kredit perumahan, ya, KPR pembelian rumah, kredit pembelian rumah. Kemudian kredit pendidikan untuk biaya sekolah, kuliah, dan terakhir adalah kredit profesi untuk pegawai negeri, dokter, dosen guru, dan profesional lainnya. Nah, ini yang disebut dengan kredit tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini itu ada beberapa jenis ya kredit yang tadi saya sebutkan. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pemahaman bagi Anda terkait dengan produk bank yang sifatnya adalah kredit pasif. Nah, saya coba jelaskan di sini. Yang pertama adalah giro. Baik, kita mulai. Saya ingin menjelaskan yang pertama dulu terkait dengan giro, ya. Nah, di sini ada yang disebut sebagai giro. Oke? Jadi, giro adalah simpanan di bank yang dapat ditarik kapan saja. Itu yang disebut sebagai giro oleh nasabah. Nah, kita bisa menggunakan cek, biljet, giro, kartu debit, atau perintah pemindah bukuan. Ya, sekarang Anda bisa minta, tolong dong buatkan saya cek. Jadi uangnya bisa dicairkan kapan saja. Nah, itu namanya giro. Ya, kartu debit. Ya. Nah, giro itu biasanya digunakan oleh perusahaan, lembaga, atau instansi yang memiliki frekuensi transaksinya sering banget tinggi. Ya, itu biasanya mengeluarkan buku cek. Ya. Nah, ciri-ciri giro ini apa? Tidak memiliki jangka waktu. Jadi, anytime you can take the money. Gitu. Kemudian penarikannya tidak menggunakan buku tabungan, tetapi cek atau biljet giro. Ya, biasanya kalau proses tender dari pemerintah itu pakai cek. Ya. Kemudian bunga atau jasa giro yang diberikan kecil karena tingkat likuiditasnya tinggi. Liquidnya itu kemudahan untuk mencairkannya tinggi. Nah, contohnya apa ini giro ini? Perusahaan menggunakan rekening giro untuk
Membayar apa? Membayar gaji karyawan, kemudian membayar vendor, atau transaksi rutin bisnis. Kemudian yang kedua, produk bank yang kedua ada yang namanya deposito berjangka, ya. Nah, seperti Anda lihat di presentasi saya. Nah, deposito berjangka adalah simpanan di bank yang hanya dapat ditarik setelah jangka waktu tertentu, ya. Bisa 1 bulan, 3 bulan. Jadi selama 3 bulan tuh Anda nggak bisa tarik 6 bulan, bahkan ada yang 1 tahun 12 bulan. Jadi Anda simpan uang hanya bisa ditarik 12 bulan misalkan, berarti kan 12 bulan ke depan baru bisa ditarik uangnya. Cirinya ya tidak bisa ditarik semau-maunya. Tunggu jatuh tempo. Kemudian bunganya lebih tinggi biasanya daripada bunga giro, ya, yang Anda punya tuh, misalkan. Kemudian dapat diterbitkan atas nama perorangan atau lembaga bisa. Nah, biasanya buktinya berupa apa? Bank ngasih yang namanya biljet deposito. Biljet deposito menunjukkan bahwa Anda memiliki deposito berjangka. Misalkan gini, Anda punya duit nih 50 juta. Ya sebenarnya ini cara tepat ya. Karena kan masalah duit itu gimana caranya ya supaya nggak diambil-ambil. Anggap aja uang hilang gitu kan seperti itu. Anda masukkan aja deposito berjangka. Jadi dia hanya bisa diambil pada jangka waktu tertentu. Ya, misalkan Anda taruh 50 juta dalam deposito berjangka 6 bulan. Nah, biasanya bunganya 5%. Nah, bunganya itu biasanya 5%. Tapi kalau bank syariah bagi hasilnya, ya, itu selama 5 bulan itu dapat berapa? Itu kan Anda dapat bagi hasil. Kemudian yang ketiga ada yang disebut sebagai deposito sertifikat deposito. Nah, Anda lihat ya di sini ada sertifikat deposito. Sertifikat deposito itu adalah bukti simpanan berjangka yang diterbitkan oleh bank dalam bentuk sertifikat dan tidak atas nama, tidak bisa dipindah tangankan, dia bisa. Artinya siapapun yang memegang sertifikat tersebut dapat mencairkannya saat jatuh tempo. Ya, ciri-cirinya apa? Tidak dapat ditarik sebelum jatuh tempo ya, sama seperti tadi deposito berjangka dapat dipindah tangankan. Biasanya memiliki waktu 1 sampai 12 bulan dan dia ngasih bunga fixed rate tuh biasanya. Contohnya, investor membeli sertifikat deposito 3 bulan dari bank dan bisa menjualnya kepada pihak lain sebelum sebelum jatuh tempo ya, jika membutuhkan uang tunai. Nah, kemudian nih yang Anda punya yang namanya tabungan atau saving, ya, yaitu simpanan yang penarikannya tidak terikat pada jangka waktu tertentu. Kapan saja Anda bisa ambil. Ini yang disebut sebagai tabungan. Anda ke BNI punya tabungan ya, ke Mandiri punya tabungan. Nah, jadi simpanan masyarakat di bank yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja sesuai dengan ketentuan bank. Dengan menggunakan biasanya Anda dikasih tuh buku tabungan atau Anda dikasih kartu ATM. Atau sekarang lebih canggih ya mobile banking. Anda bisa transfer dengan menggunakan mobile banking. Nah, ciri-cirinya dapat di-store ditarik kapan saja tuh. Kemudian jumlah minimum setoran awal, ada minimum setoran awal gitu ya. Jadi kalau kurang dari situ nggak bisa kita tarik. Kemudian saldo ditentukan oleh bank. Ya, oh sorry, saldo ya. Saldo, sisa uang yang ada di tabungan Anda. Biasanya mendapat bunga lebih kecil tuh daripada deposito yang tadi. Ya. Kemudian ditujukan untuk masyarakat umum. Di Indonesia banyak. Contohnya ada BRI, dia punya Simpedes ya. Ada BNI Taplus, ya, ada BCA tahapan BCA, kemudian ada tabungan mandiri dan sebagainya. Kemudian ada yang namanya deposito on call. Nah, ini deposito on call. Apa itu Pak Fajar? Deposito on call adalah simpanan berjangka sangat pendek. Biasanya 7 hari sampai kurang dari 1 bulan. Pokoknya gitu. Sangat pendek. Penarikannya khusus diberitahukan terlebih dahulu. Jadi lewat telepon on call kepada pihak bank. Nah, jangka waktunya fleksibel minimal sih 7 hari. Kemudian dapat ditarik dengan pemberitahuan 3 hari sebelumnya dikasih tahu. Bunga lebih tinggi dari tabungan tetapi sedikit di bawah deposito. Ya, bagi hasilnya mungkin lebih gede, tapi sedikit di bawah deposito. Biasanya digunakan oleh perusahaan besar dengan kebutuhan dana yang sementara. Contohnya apa? Perusahaan menempatkan dana 5 miliar nih dalam deposito on call selama 10 hari untuk menunggu pembayaran
proyek berikutnya. Ini biasanya seperti itu yang disebut dengan deposito on call. Kemudian yang terakhir ini produk bank terakhir itu apa? Em, yang disebut sebagai deposito automatic rollover. Nah, ya, nah ini automatic rollover. Apa itu automatic rollover? Deposito berjangka yang otomatis diperpanjang, ya, otomatis diperpanjang itu bahasa Inggrisnya adalah rollover. Setelah jatuh tempo tanpa harus melakukan perpanjangan secara manual. Jadi kalau udah jatuh tempo, dia otomatis memperpanjang sendiri tuh. Nah, ciri-cirinya automatic rollover ini setelah jatuh tempo deposito otomatis diperpanjang dengan jangka waktu yang sama. Kemudian nasabah dapat memilih aro pokok saja atau aro pokok dan bunga. Ya, biasanya ini cocok nih bagi nasabah yang ingin berinvestasi jangka panjang tanpa repot-repot dia harus memperpanjang. Ya, contohnya gini, nasabah memiliki deposito 3 bulan senilai 100 juta. Ya, setelah jatuh tempo, sistem otomatis akan memperpanjang deposito berikutnya dengan nominal yang sama atau ditambah bunga tergantung jenis aronya. Jadi automatic rollover. Nah, baik. Inilah produk-produk perbankan yang bisa Anda ketahui. Ya, ini yang disebut sebagai kredit pasif. Nah, kemudian ada juga yang namanya kredit aktif. Ya, mungkin di lain kesempatan akan saya berikan. Tapi saya kasih gambaran sedikit saja terkait dengan kredit aktif. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Kita lanjutkan materi kita terkait dengan kredit aktif. Jadi, cara-cara bank untuk menyalurkan dana kepada masyarakat. Itu kredit aktif itu apa saja? Yang pertama adalah kredit rekening koran, ya. Jadi, kredit rekening koran. Kredit rekening koran ini adalah fasilitas kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah dalam bentuk rekening giro, ya, di mana nasabah dapat menarik dana melebihi saldo yang dimilikinya, ya, sampai batas tertentu yang telah disetujui plafon kredit. Jadi dengan kata lain, nasabah bisa berutang sementara kepada bank melalui rekening giro. Nah, itu yang disebut dengan kredit rekening koran. Nah, biasanya kreditnya bersifat revolving atau berulang. Setelah dilunasi bisa digunakan lagi gitu. Jadi tidak ada jadwal angsuran tetap. Bunga dihitung hanya atas saldo yang digunakan. Kemudian penarikan dana dilakukan melalui cek, ya. Jadi dia ada cek namanya biliet giro atau pemindah bukuan. Nah, biasanya cocok nih untuk Anda yang memiliki modal kerja jangka pendek dan menjaga likuiditas perusahaan. Contohnya perusahaan memiliki fasilitas senilai 2 miliar. Berarti saldo di rekeningnya itu hanya 100 juta, jangan-jangan. Tetapi ia dapat menarik hingga 2 miliar sesuai kebutuhan gitu kan. Otomatis ya itu nanti akan bunga ya. Nah, jika perusahaan menarik 1 miliar, maka bunga akan dikenakan 1 miliar yang digunakan tersebut. Kemudian yang kedua, ada yang namanya kredit reimburse. Nah, apa itu Pak kredit reimburse? Kredit reimburse itu adalah fasilitas kredit yang diberikan oleh bank untuk membayar transaksi atau tagihan nasabah terlebih dahulu. Kemudian nasabah mengganti atau reimburse dana tersebut kepada bank pada waktu yang disepakati. Jadi reimburse itu apa sih? Penggantian reimburse itu. Jadi bank mendahulukan pembayaran, lalu nasabah menggantinya kemudian. Contohnya apa? Perusahaan import barang dari luar negeri dengan sistem LC. LC itu Letter of Credit. Bank membayar dulu kepada eksportir senilai 200 ribu US dollar misalkan. Nah, setelah barang datang dan dijual, nasabah mengganti dana tersebut, kita bayar ke bank. Kita nggak ada duit, yang bayarin bank. Nah, nanti kita akan bayar ke bank. Tentunya dengan dana yang ada profit bagi bank atau keuntungan bagi bank. Kemudian yang ketiga, ada yang disebut dengan kredit ASKEP. Apa itu ASKEP? Asisten Kredit Perusahaan atau Asosiasi Kredit. Nah, dalam praktik perbankan Indonesia memiliki dua konteks tergantung kepada sektor penggunanya. Ya, kalau asisten karyawan, kredit asisten karyawan, pegawai, ya, biasanya mendapatkan kredit. Misalkan bank
bekerja sama dengan PT Telkom memberikan kredit ASKEP kepada karyawan berupa pinjaman tanpa agunan dengan tenor 3 tahun. Nah, tetapi kan syaratnya Anda harus jadi karyawan Telkom dulu tuh, baru Anda bisa memperoleh KTA tersebut. Nah, inilah yang disebut sebagai kredit aktif, ya. Kemudian ada juga kredit dengan jaminan surat-surat berharga. Ya, kalau Anda minjam uang, maka 100 juta yang tadi saya katakan, Anda harus punya aset atau barang berharga yang nilai setengahnya gitu. Dibuktikan dalam bentuk surat berharga, kepemilikan kendaraan misalkan. Nah, otomatis Anda harus ngasih itu suratnya sebelum hutang Anda selesai di bank. Nah, itulah jasa perbankan kredit yang saya bisa terangkan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar. Sampai ketemu di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.